Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower. Not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita siap memuji Allah kita yang luar biasa. Amin. Umatnya hari ini bersuka cita, semua katakan amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dapat hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kau pakai Roh Kudus-Mu mengalir melalui tempat ini. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari hidup kami adalah keajaiban dari-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau puji Allah yang ajaib buat setiap kami.
diberi kuasa oleh Allah kita. Yang percaya katakan amin. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang memberi kuasa untuk umat-umatmu yang percaya. Haleluya. Mari semua pujikan. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan hikmat, hikmat dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami diberi kuasa oleh-Mu Yesus. Semua katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan hikmat, hikmat dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kami berikan hanya padamu. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Katakan dengan iman saudara. Hikmat dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan hikmat, hikmat dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Tetap memuji Allah kita luar biasa. Kita katakan kanan kiri, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita lihat kembali ke belakang hidup kita ada sampai saat ini, sampai titik ini karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi kenapa kita harus takut untuk melewati hidup kita ke depannya? Mari kita sembah bersama Tuhan Yesus.
Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita sampai pada saat ini. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus, kami sampai di titik ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sembah Dia Allah kita. Kita mau fokus kepada Allah kita. Thank you Lord. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Kau Allahku, Raja skala raja, Tuhan skala Tuhan, pemimpin dari skala pemimpin. Namamu akan dikumandangkan dari ujung dunia
keajaiban-Mu Tuhan. Perkara dalam hidup kami adalah ajaib karena Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Kejadian kami ajaib dan dahsyat dari kami sebelum di kandungan ibu kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Kami bersyukur karena memiliki Yesus. Raja dari segala raja, pemimpin-pemimpin di dunia ini akan tunduk di bawah kaki-Mu Yesus. Mari semua kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Yes Lord. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan dengan iman bahwa Allah kita lebih besar dari apapun juga. Memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan kagum dan tersenyum kepada Allah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji-Mu Tuhan. Bukan hanya hari ini saja. Kami ingin selama-lamanya memuji Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami. Kami percaya Tuhan. Engkau yang mengatur dan mengendalikan segala hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk kasih anugerah-Mu kepada setiap kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Tepat kemarin hari Sabat tanggal 7, gereja kami genap 16 tahun Tuhan. Engkau menyertai gereja kami. Engkau mengasihi gereja kami. Biarkanlah Tuhan, gereja kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hati, berikan kami kesatuan hati, supaya kami lebih mengasihi Engkau dan kami mengasihi sesama kami. Biarkanlah Tuhan, gereja kami bertumbuh sesuai dengan yang Kau inginkan,
sesuai dengan yang Engkau rencanakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Didik kami, tegur kami, bimbing kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah apa yang keluar dari perkataan-perkataan hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa kita selalu mengucap syukur. Kebaikan Tuhan tidak ternilai dalam kehidupan kita. Kemarin tepat hari Sabat, tanggal 7 gereja kita sudah genap 16 tahun. Saudara dan saya bertumbuh di dalam gereja ini. Berikan hati untuk Tuhan, berikan kesatuan hati supaya kita lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Supaya kita juga lebih lagi untuk mengasihi sesama saudara-saudara kita. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berlari ke arah yang benar. Ketika kita berbicara tentang berlari ke arah yang tepat atau ke arah yang benar, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tindakannya. Tindakannya yaitu berlari. Kemudian yang kedua adalah arahnya atau tujuannya. Kita boleh berlari sekuat apapun, sekencang apapun, seprima apapun, tapi kalau arah kita salah, finishnya kita di sana, kita berlari arah ke sana. Sampai kapanpun kita tidak akan mencapai tujuan. Karena arahnya yang salah. Begitu juga seseorang ketika membidik dengan anak panah. Kalau arahnya salah, sama saja juga tetap salah. Tidak mencapai ke tujuan atau ke sasaran. Nah, begitu juga dengan kita. Seringkali kita sudah merencanakan hal-hal yang ada di depan kita. Mungkin masalah anak atau masalah pekerjaan atau mungkin masalah keluarga. Kita selalu merencanakan sesuatunya belum terjadi. Apakah itu boleh? Boleh, baik, tidak apa-apa. Tetapi harus perlu kita ingat bahwa arah atau tujuannya sudah benar atau belum. Nah, ini juga yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pergumulan dalam Rasul Paulus. Di dalam satu pasal penuh yaitu Filipi ayat yang ketiga, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa dia akan berlari tetapi dia juga akan menetapkan tujuannya dengan benar. Next berikutnya. Nah, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa di Filipi 3 ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Bapak Ibu Saudara nanti bisa belajar atau membaca sendiri Filipi satu pasal penuh. Di sini saya tidak akan membahas satu pasal penuh, tapi kita akan membahas beberapa ayat yang ada di Filipi pasal yang ketiga ini. Nah, di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ini, Paulus berbicara tentang tujuan dan arahnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia mencapai tujuan itu. Nah, dia menetapkan tujuan hidupnya. Setelah tujuannya sudah ditentukan, lalu sekarang langkah yang kedua adalah bagaimana dia bergerak dari sini untuk mencapai tujuannya. Nah, seluruh pasal di Filipi yang ketiga ini sebenarnya membahas hal itu. Dan kalau kita percaya bahwa ini firman Tuhan, tentunya kita juga akan percaya bahwa apa tujuan orang Kristen yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari dua hal yang terdapat dalam Filipi pasal yang ketiga ini. Yang pertama adalah, selanjutnya, next. Apa tujuan hidup seorang Kristen? Yang pertama adalah apa tujuan hidup seorang Kristen.
Nah, di dalam Filipi pasal yang ketiga ini Paulus berbicara soal pengalaman pribadinya terkait dengan tujuan rohaninya. Dan karena ini firman Tuhan, maka itu juga harusnya menjadi tujuan rohani kita semua sebagai orang percaya. Dalam pasal ini Paulus berbicara tentang seorang Kristen termasuk dirinya untuk mempunyai tujuan rohani. Dan tujuan yang pertama adalah memperoleh Kristus. Tujuan Paulus yang pertama adalah memperoleh Kristus. Selanjutnya kita bisa lihat di Filipi 3 ayat yang ke-8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, memperoleh Kristus ini adalah tujuan rohani Paulus. Sekaligus merupakan tujuan orang Kristen atau tujuan kita yang percaya kepada Tuhan. Memperoleh Kristus ini adalah tujuannya Paulus. Ungkapan ini memperoleh Kristus berarti Kristus adalah tujuannya. Memperoleh Kristus adalah tujuan Paulus. Begitu juga kita sebagai orang percaya bahwa Kristus adalah tujuan kita. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sederhana Bapak Ibu, tapi sangat penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang Kristen itu tidak menjadikan Kristus sebagai tujuannya. Yang sering terjadi adalah bahwa Kristus sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuannya. Ini saya kasih suatu contoh bahwa kalau Bapak Ibu Saudara ke Jakarta naik bus. Nah, naik bus itu adalah alat atau sarana untuk mencapai ke Jakarta. Berarti di sini tujuannya ke Jakarta. Bus itu sebagai alat atau sarana. Nah, makanya saudara-saudara di sini bisa kita lihat apakah Kristus itu tujuannya atau Kristus itu sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi di sini Paulus berkata, semua aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti di sini Kristus bukan alat. Kristus bukanlah sarana, tetapi Kristus adalah tujuan Paulus. Begitu juga Kristus adalah tujuan kita. Paulus tidak memperlakukan Kristus sebagai kendaraan. Paulus tidak berkata, aku percaya Kristus supaya aku diberkati. Aku percaya Kristus supaya pelayananku lebih maju. Aku percaya Kristus supaya aku sukses. Tapi sebaliknya, Paulus berkata bahwa semuanya itu aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Berarti artinya di sini bahwa Kristus bukanlah sebagai jembatan, tapi Kristus adalah sebagai tujuan. Di sini Paulus tidak mengejar agama atau sistem teologi, tetapi dia mengejar pribadi. Kristuslah yang dia kejar supaya aku memperoleh Kristus. Itu adalah tujuan Paulus. Dan ini seharusnya menjadi tujuan kita supaya kita memperoleh Kristus. Nah, kalau saudara mengikut Kristus supaya usaha kita lancar, supaya keuangan kita baik, supaya saudara bisa sukses secara ekonomi, di sini berarti Kristus sebagai alat. Kalau di sini namanya sebagai teologi kemakmuran. Nah, kalau saudara berdoa dan beribadah supaya karir saudara naik, supaya hidup saudara aman, maka Kristus sebagai sarana untuk mencapai kenyamanan hidup yang merupakan tujuan Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara melayani supaya diberkati, supaya dikatakan rohani, maka sebenarnya popularitas adalah tujuannya. Sementara Kristus di sini sebagai alat untuk mencapai tujuan. Apabila seseorang percaya kepada Kristus supaya dia bebas dari penderitaan dan masalah, maka kebebasan dan penderitaan itu adalah tujuannya. Dan Kristus sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu saudara-saudara, sebenarnya di sini bukan kita yang dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang kita pakai.
Ini harus kita renungkan. Kita sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Kita harus paham, kita memakai Tuhan atau kita dipakai oleh Tuhan. Apakah Kristus menjadi tujuan kita atau Kristus sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lain? Tuhan tidak menolak untuk memberkati umatnya. Tetapi Tuhan juga tidak mau kalau dirinya dijadikan sebagai sarana dan bukan tujuan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar cerita tentang Daud. Daud mengalami konsekuensi dosa yang pernah dia lakukan ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Saat itu, ketika Daud mengambil istri Uria, yaitu Betseba, dia ditegur oleh Nabi Nathan bahwa anak nanti yang akan dilahirkan oleh Betseba tersebut akan mati. Nah, mendengar hal ini Daud begitu khawatir. Mendengar hal ini Daud begitu merasa hidupnya hancur. Karena bahwa anak yang akan dilahirkan nanti akan mati. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud berusaha untuk melakukan sesuai dengan rencananya. Daud belajar untuk menegosiasi kepada Tuhan. Sehingga dia sampai 7 hari 7 malam tidak makan. Dia terselungkup, dia berbaring terkelungkup, itu artinya dia memohon kepada Tuhan, bernegosiasi. Intinya apa? Intinya biar semua itu berjalan sesuai dengan rencananya, bahwa anaknya akan hidup. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kemudian anak yang dilahirkan Betseba meninggal. Kemudian para pengawalnya datang kepada Daud mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengerti. Akhirnya Daud sadar bahwa semua itu bukan sesuai dengan rencana dia. Tetapi biarlah Tuhan yang merencanakan atas kehidupannya Daud. Daud di sini tidak begitu sedih. Dia berurap. Berurap itu artinya dia membersihkan diri. Dan kemudian dia masuk dalam bait Allah, dia berdoa dan dia berkabung. Dia makan. Dia tidak merasa sedih karena dia tahu bahwa tujuan hidupnya adalah Tuhan. Tujuan hidupnya adalah Kristus. Saya percaya Tuhan bahwa engkau ke depannya akan memberikan yang baik buat saya. Makanya di sini anaknya meninggal, Daud tidak begitu sedih. Karena dalam hatinya sudah sadar bahwa tujuan hidupnya adalah Tuhan. Dan benar saja bahwa kemudian Betseba melahirkan Salomo yang menggantikan dia. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam cerita Injil juga, pada waktu 2 orang mantan murid Yohanes Pembaptis, yaitu Andreas dan Yohanes, diam-diam mengikuti Yesus. Lalu Yesus berbalik dan bertanya kepada mereka. Kita lihat di next berikutnya. Next. Ya. Kita lihat di Yohanes 1 ayat yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Yesus tidak bertanya siapakah yang kamu cari, dia tanya apakah yang kamu cari. Jelas Yesus tahu mereka sedang mengikuti dia. Tetapi yang ingin dia tanyakan adalah apa sesungguhnya yang kamu harapkan dari dia. Karena ada kemungkinan mengikut Yesus hanya menjadi sebagai sarana dan bukan tujuan. Maka di sini Yesus mempertanyakan motivasi mereka. Yesus mempertanyakan motivasi Andreas dan Yohanes, apa yang kamu cari dan bukan siapa yang kamu cari. Kita lihat di next. Nah, ini ada F.F. Bruce berkata bahwa pertanyaan Yesus bukanlah permintaan informasi, melainkan undangan untuk refleksi rohani. Ia memaksa pendengarnya meneliti apakah mereka mencari keuntungan duniawi atau kebenaran yang sejati. Nah, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena pada zaman Yesus banyak orang mencari sesuatu yang dianggap berharga di dalam hidup mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan mengikut Yesus hanya dijadikan sebagai alat atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu tentunya mendengar bahwa kisah 2 ikan 5 roti yang membuat mukjizat 5.000 orang. Nah,
Apa motivasi dalam 5.000 orang tersebut? Motivasinya adalah mukjizat, motivasinya adalah berkat. Di mana 5.000 orang tersebut saat Yesus disalibkan? Dia tidak muncul. Makanya yang dilihat adalah motivasinya, apa yang dicari. Dan bukan siapa yang dicari. Next berikutnya. Nah ini ada dari perkataan Charles Spurgeon bahwa motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama akan menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorongnya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memeriksa mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah, kalimat ini bagus sekali. Motivasi adalah jiwa. Motivasi adalah jiwa dari tindakan. Tindakan yang sama bisa menjadi dosa atau kebajikan tergantung pada motivasi yang mendorong. Memberikan persembahan, pada waktu kita memberikan persembahan itu baik Bapak Ibu Saudara. Itu bisa menjadi sesuatu yang baik dan bisa menjadi sesuatu yang salah. Tergantung motivasi kita. Memberikannya seperti apa. Sedangkan Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi motivasi kita dibalik yang kita lakukan. Nah, saya memberikan persembahan supaya saya diberkati. Saya memberikan persembahan supaya saya dilipat gandakan. Supaya saya menjadi lebih banyak yang saya dapat. Nah, di sini berarti motivasinya apa? Motivasinya adalah keuntungan. Sedangkan Tuhan sebagai alat. Motivasinya keuntungan, Tuhan sebagai alat. Nah, pelayanan itu juga baik Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau motivasinya miring, maka pelayanan itu menjadi salah atau menjadi tidak baik. Banyak sekali orang menggunakan pelayanan tidak bertujuan untuk Kristus, tetapi pelayanan bertujuan untuk dirinya sendiri atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Kristus sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti seperti yang Paulus katakan, bahwa tujuan hidup kita adalah memperoleh Kristus. Jadi motivasi dalam diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu untuk memperoleh Kristus. Next, selanjutnya. Ya. Ini A.W. Tozer mengatakan bahwa Allah lebih memperhatikan motif di balik tindakan daripada besarnya tindakan itu sendiri. Banyak pekerjaan besar kehilangan nilainya karena dilakukan dengan hati yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit bercerita tentang masalah kehendak. Apakah semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan? Ya, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai manusia juga diberi kehendak bebas. Apakah kita ketika melakukan salah, kita tidak diperingatkan oleh Roh Kudus? Ingat, Tuhan sudah memperingatkan. Seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memperingatkan, janganlah sekali-kali kamu makan buah itu. Kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Adam sudah diperingatkan. Tetapi Adam menggunakan kehendaknya sendiri. Kemudian dia jatuh di dalam dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu adalah masuk dalam rencana Allah. Ada 4 bagian. Masuk dalam rencana Allah biar supaya kehendak Tuhan terjadi. Kalau kita sudah hidup berserah dan masuk dalam rencana Tuhan, berarti biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kehendaknya Tuhan saja yang terjadi. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mau masuk dalam rencananya, Tuhan masih mau memimpin. Jadi masuk dalam pimpinan Tuhan. Kalau kita masih mau dipimpin Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan sampai kita dibiarkan Tuhan. Kalau kita sudah dibiarkan Tuhan, itu artinya kita mengikuti kehendak bebas kita sendiri.
Hidup kita sesuai dengan rencana kita sendiri. Hidup kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Itu artinya kita menggunakan kehendak bebas kita dan tidak masuk dalam rencana Allah. Kalau kita sudah dibiarkan oleh Tuhan, kemana roh kita ketika kita sudah meninggal? Berarti tidak masuk dalam rencana Tuhan. Berarti rohnya kemana? Ya pasti kita sudah masuk neraka. Karena kita hidup mengikuti kehendak kita. Nah, kita kembali ke Paulus. Paulus dengan jelas bahwa tujuannya yaitu memperoleh Kristus. Pada ayat 8 tadi supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kata memperoleh di sini artinya menjadikan Kristus sebagai milik yang berharga di dalam hidupnya. Dan itulah tujuannya. Nah saudara-saudara, kalau tujuan kita itu, maka kita akan mengorbankan segala sesuatu untuk mencapai tujuan itu. Mencapai memperoleh Kristus. Tujuan Paulus adalah Kristus. Makanya dari itu, segala sesuatu dia singkirkan. Kita lihat di Filipi 3 ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya dari segala sesuatu, prestasi, status rohani, segala macam keunggulan, segala macam nilai agama di mata Paulus dia menganggap semuanya itu sampah. Supaya apa? Supaya dia memperoleh Kristus. Dan ini menegaskan tujuan hidup orang Kristen bukanlah tentang apa yang kita miliki atau capai, tetapi tentang siapa yang kita miliki. Nah, kemudian yang pertama adalah supaya kita bagaimana memperoleh Kristus. Kemudian yang kedua, berikutnya. Yang kedua adalah berada di dalam Kristus. Setelah Paulus memiliki Kristus, haruslah dia berada di dalam Kristus. Kita lihat di ayat 8 dan 9. Nah, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Yang ke-9, dan berada di dalam dia. Nah, ungkapan berada di dalam dia ini menunjukkan bahwa Paulus tidak hanya sekedar mau memiliki Kristus. Tapi juga dia mau hidup di dalam Kristus. Dia bukan hanya menjadikan Kristus sebagai tujuan, tetapi Kristus sebagai ruang hidup identitasnya. Saudara memiliki sesuatu dan berada di dalam sesuatu. Itu berbeda. Orang memiliki sesuatu tapi tidak berada di dalam sesuatu. Itu juga sebaliknya. Orang tidak memiliki sesuatu tapi berada di dalam sesuatu itu. Contohnya gini. Contohnya saya. Saya ngekos. Saya ada di rumah kos-kosan. Saya berada di dalam kos-kosan itu. Tetapi saya tidak memiliki kos-kosan itu. Begitu juga sebaliknya. Yang punya kos-kosan itu memiliki kos-kosan itu tetapi tidak berada di dalam kos itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa ada yang memiliki tapi tidak di dalam. Ada yang di dalam tapi tidak memiliki. Nah, pertama Paulus sudah menjadikan Kristus sebagai miliknya. Tetapi sekarang dia berlanjut bukan hanya sebagai pemiliknya. Tetapi ayat yang ke-9 bahwa dan berada di dalam Kristus. Saudara-saudara, di dalam Kristus ini bukan suatu sekedar istilah rohani. Tapi suatu konsep yang sangat penting di dalam iman Kristen dan berbicara tentang kesatuan hati bersama dengan Kristus yang disebut dengan union with Christ. Waktu seseorang berada di dalam Kristus itu artinya apa? Artinya yang pertama, kita bisa lanjutkan. Ya. Waktu seseorang berada di dalam Kristus itu artinya yang pertama adalah kita hidup dipersatukan dengan hidup Kristus. Kita hidup dipersatukan dengan hidup Kristus. Kita lihat di Galatia 2 ayat yang ke-20. Nah, aku hidup tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat ini menarik sekali. Tadi Paulus bilang, aku ingin berada di dalam dia. Kalau Paulus ingin berada di dalam Kristus, berarti siapa yang di luar, siapa yang di dalam. Kalau Paulus berada di dalam Kristus, itu artinya Kristus yang berada di luar. Tapi surat Galatia dikatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam aku.
Nah, ini maksudnya gimana Bapak Ibu Saudara? Maksudnya berarti siapa yang di dalam, kalau Kristus di dalam aku, berarti aku yang di luar. Jadi sebenarnya siapa yang ada di dalam siapa dan yang di luar siapa. Inilah yang disebut Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Tuhan, yang benar yang mana, kalau kita melihat bahwa contohnya begini. Saya berada di dalam rumah. Rumah berada di dalam saya. Apakah bisa? Tidak bisa. Saya berada di dalam mobil. Mobil berada di dalam saya. Tidak akan bisa, Bapak Saudara. Tetapi Paulus berkata di dalam Galatia tadi bahwa Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian di ayat 9 tadi dikatakan bahwa aku berada di dalam Kristus. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah saling memasuki. Pertama dia katakan aku memang hidup di dalam aku. Artinya dia berbagi hidup dengan Kristus. Maksudnya adalah seperti cabang yang melekat pada inti pohon. Artinya bahwa aku berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam aku. Itu seperti cabang yang melekat pada inti pohon. Maka begitu cabang ini hidup, dia hidup dari pangkal pohon ini. Yesus pokoklah dan kitalah carangnya. Carang itu sepanjang dia melekat di dalam pohonnya, dia hidup. Tapi kalau carang itu terlepas dari pohonnya, dia akan mati. Ini sebenarnya dimaksudkan Paulus bahwa dia ada di dalam Kristus, hidupnya sudah dipersatukan dengan Kristus. Melekat, saling memasuki, dan begitu intim. Ini tujuan Paulus yang disebut union with Christ, atau kesatuan di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, selanjutnya. Status kita di hadapan Allah ditentukan oleh Kristus. Status kita di hadapan Allah ditentukan oleh Kristus. Maksudnya begini Bapak-Ibu Saudara. Kristusnya di sini dan kita berada di dalamnya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, kita semua ini adalah keturunan Adam. Karena kita terlahir dari dia. Siapa Adam? Adam adalah manusia yang berdosa. Karena Adam orang berdosa dan kita juga keturunan orang berdosa, maka Allah Bapa melihat kepalanya yaitu adalah Adam. Dan kita berada di dalam Adam. Berarti kita juga keturunan orang berdosa. Karena kita keturunan Adam. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Kristus datang, waktu seseorang mempunyai tujuan hidup di dalam Kristus, maka dia pindah dari Adam masuk ke dalam Kristus. Dan Allah Bapa melihat, yang dilihat adalah Kristus. Karena kita berada di dalam Kristus. Siapakah Kristus? Kristus adalah orang yang benar. Maka semua yang ada di dalam dia dianggap benar. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita semua mempunyai status orang benar di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus, kita semua ada di dalam Adam. Maka semua jadi orang berdosa. Tapi kalau kita berada di dalam Kristus, status Kristus yang dipertaruhkan. Kristus orang benar, maka saya akan menjadi benar. Karena itu diperlukan yang namanya kesatuan di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, penerimaan kita oleh Allah tidak lagi bergantung pada diri kita sendiri. Jadi kita diterima bukan karena kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara perlu diingat bahwa kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Tapi karena anugerah Allah di dalam Kristus. Ini artinya apa? Hidup di dalam Kristus. Maka tujuan Paulus yang kedua adalah dia berada di dalam Kristus. Dan ini seharusnya juga menjadi tujuan orang Kristen, yaitu berada di dalam Kristus. Tujuan kita semua. Paulus menegaskan di ayat yang ke-9. Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi untuk berada di dalam Kristus bukan karena saya taat hukum. Saya taat hukum Taurat. Atau bukan karena saya berbuat baik. Perlu kita ingat Bapak-Ibu Saudara, perbuatan baik kita tidak akan menyelamatkan kita.
kasih anugerah iman kita percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Artinya Paulus dalam ayat ini apa? Paulus menolak semua sistem agama. Paulus menolak semua upaya manusia. Paulus menolak semua perbuatan ketaatan manusia ataupun semua kesalahan pribadi. Tapi sebaliknya dia berkata di dalam ayat 9, tetap sama. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi berada di dalam Kristus bukanlah usaha kita, tapi itu merupakan suatu anugerah. Dan sudah seharusnya menjadi tujuan orang Kristen. Maka makna berada di dalam Kristus sudah menentukan identitas kita di hadapan Allah. Makna sebenarnya kita di dalam Kristus itu sudah menentukan siapa identitas kita di hadapan Allah. Kalau saudara berdiri di tengah lapangan ketika hujan deras, kemudian saudara masuk di dalam gedung ini, apakah hujannya berhenti? Hujannya terus turun. Yang menjadi berbeda adalah kita sudah tidak basah lagi. Nah begitulah kita di dalam Kristus. Ibaratnya Kristus seperti gedung, di luar kita dianggap orang berdosa dan dimurkai. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, apakah murka Allah itu hilang? Tidak. Murka Allah tetap ada. Hanya saja tidak menimpa kita lagi. Nah inilah fungsinya kita berada di dalam Kristus. Seperti yang Paulus katakan bahwa memperoleh Kristus dan kemudian aku berada di dalam Kristus. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan kita. Bapak Ibu, saudara sudah pernah mendengar cerita tentang Bahtera Nuh, di mana Tuhan murka dan semua manusia atau makhluk hidup yang saat itu didatangkan air bah dan kemudian semuanya mati. Siapa yang selamat? Yang selamat adalah semua yang ada di dalam Bahtera Nuh. Di luar Bahtera Nuh, murka Allah berjalan dan semuanya habis. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita berada di dalam Kristus. Murka Allah tetap berjalan, tapi kalau kita berada di dalam Kristus, Tuhan Allah melihat kita. Karena kita berada di dalam Kristus. Nah, Bapak-Ibu Saudara, ini sudah seharusnya menjadi tujuan kita. Bahwa kita berada di dalam Kristus. Di luar kita dianggap sebagai orang berdosa. Di luar Kristus kita berada di bawah penghukuman. Tetapi jika kita berada di dalam Kristus, penghukuman tidak menimpa kita. Kita lihat di Roma 8 ayat 1. Nah, ini juga tertulis di dalam firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita mengucap syukur, kita bersyukur bahwasanya hari ini kita berada di dalam Kristus. Artinya apa? Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita yang berada di dalam Kristus. Ingat Bapak-Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa keselamatan bukan karena hasil perbuatan baik kita. Kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, tidak. Seharusnya perbuatan baik itu adalah buah daripada keselamatan kita. Yang seharusnya tanpa disuruh, tanpa ada apa-apa, kita juga sudah melakukan itu. Karena apa? Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat Bapak-Ibu Saudara, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kita mengucap syukur hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa mendengarkan apa perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya kita itu bisa merespon keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Merespon. Jadi selalu mengucaplah syukur. Karena kita selalu ingat bahwa hidup kita sudah berada di dalam Kristus. Seperti Paulus katakan, supaya aku memperoleh Kristus dan aku berada di dalam Kristus. Selanjutnya, slide yang terakhir. Lalu, apa tema daripada minggu ini?
Firman apa yang Tuhan sampaikan? Pesan apa yang Tuhan sampaikan di dalam minggu ini? Yang pertama adalah kita memperoleh Kristus. Boleh Bapak Ibu Saudara, segala sesuatunya kita pikirkan, segala sesuatunya kita rencanakan, segala sesuatunya kita jalankan. Tetapi ingat bahwa tujuan akhir bahwa kita memperoleh Kristus. Pelayanan kita lakukan dengan baik, pelayanan kita lakukan dengan sukacita. Pelayanan bukan harus hanya di gereja saja. Di rumah juga termasuk pelayanan, di pekerjaan juga termasuk pelayanan. Tapi apa tujuan, apa motivasi dalam diri kita? Motivasi kita supaya kita memperoleh Kristus. Kemudian yang kedua adalah berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus itu adalah tujuan kita. Tujuan Paulus juga tujuan kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita tetap berada di dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan tidak dihasilkan dari perbuatan baik kita, tapi dari anugerah iman kita percaya kepada Kristus. Sudah seharusnya kita melakukan perbuatan baik atau perintah-perintah Tuhan karena kita tahu diselamatkan. Itu namanya respon kita kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tetaplah kita hidup di dalam Kristus. Jangan sampai karena penderitaan, sakit, atau iming-iming sesuatu, kita akan meninggalkan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Dialah yang mengerti tentang kita. Dialah yang menaungi kita dari segala penghakiman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu, kita naikkan pujian bahwa kita mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan dengan segenap jiwaku. Terima kasih. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku berikan kami hati yang bisa selalu memegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, dan tujuan hidup adalah Engkau Tuhan. Tujuan hidupku, Engkau yang kami butuhkan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan hati yang dalam, hati yang sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Engkau baik ya Bapa. Engkau baik ya Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami, jiwa kami selalu berada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau berada di dalam hidup kami. Engkau yang akan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan dunia ini semua sesuai dengan rencana-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hilangkanlah segala pemikiran-pemikiran untuk kekuatan kami sendiri Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami ya Bapa. Supaya kami memperoleh Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mengimani bahwa kami sudah memperoleh Engkau dan kami berada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarkanlah selalu melekat dalam hati kami. Kami percaya, kami pulang membawa damai sukacita yang berasal dari Engkau. Kami percaya firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam satu nama, Sang Penebus sejati, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur seluruh jemaat-Mu boleh berjumpa dengan Engkau dan firman-Mu. Karena Engkau sudah mengutus hamba-Mu untuk menyampaikan kerinduan-Mu supaya kami mendapatkan Engkau. Bapa, berkati hamba-Mu ya Tuhan dengan segala suka dan dukanya. Engkau mengasihi dan Engkau menuntun segenap pergumulan dari hamba-Mu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai pelayan Tuhan. Rencana untuk mengantar periksa besok di Semarang, Bapak berkati. Apapun nama-nama sakit penyakit, kami lebih percaya kepada satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus. Karena Engkau yang mengasuh, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang menopang, Engkau yang menudungi keluarga. Karena keluarga ini adalah kepunyaan-Mu yang sudah Engkau meteraikan dan setia menjadi utusan-Mu. Karena Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau pula yang mengizinkan pencobaan terjadi, tetapi Engkau pula yang memegang jawabannya. Engkau pula yang memegang segala kunci akan anugerah dan kelepasan, kemenangan, sehingga Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat-Mu hendak mengucap syukur di dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun bersama-sama, kuduskan, sucikan, dan akan dihimpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan tiada artinya. Ku ingin lebih
mengucap syukur atas seluruh jemaat ini Tuhan, dari yang tua sampai dengan anak-anak. Engkau mengasihi mereka semua dalam segala suka duka mereka, pergumulan mereka Engkau ada. Ketika mereka bersuka cita, biarkan dinaikkan mazmur-mazmur pujian kepadamu. Dan pada saat pergumulan pencobaan terjadi, maka mereka tidak sendirian, karena jemaatmu memegang kakimu, berseru kepadamu, menghambur kepada Engkau, tersungkur di hadapan Engkau, karena Engkau Allah penolong. Engkau yang tidak membiarkan anak-anakmu berjalan sendiri, atau pada saat mereka kehabisan nafas dan terkulai, Engkau Allah yang menggamit dan membangunkan dengan kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun ke-16 dari ulang tahun gereja kami. Engkau memberkati pemilik hotel yang sudah tahun ketiga meminjamkan ruangan ini untuk bisa anak-anak Tuhan beribadah. Berkati pemilik hotel, keluarganya, berkati seluruh karyawannya, berkati seluruh asetnya, berkati seluruh kompleks apa yang mereka kelola dalam pekerjaan. Berkati pula kerinduan dari jemaatmu untuk punya tanah sendiri, untuk bisa beribadah kami bersama-sama. Engkau tunjukkan lokasinya, Engkau tunjukkan panitianya, Engkau sediakan seluruh biaya yang dibutuhkan, karena Engkau Allah pemilik langit dan bumi. Mari saudara kita mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau, tersenyum kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Inilah Tuhan jemaat-Mu, jamah dengan tangan-Mu yang berlobang paku, berkat dicurahkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra yang kudus, dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Dirgahayu Aikia Purgati yang ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go